Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Budi Wiweko, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan, selaku Ketua Senat Akademik UI. Yang terhormat Profesor Harkristuti Harkristuno, Sarjana Hukum, MA, PhD, selaku Ketua Dewan Guru Besar UI. Yang terhormat Profesor Dr. Siti Setiati, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Geriatri, Master Epidemiologi Finasim, selaku Ketua Dewan Guru Besar FKUI. Yang terhormat Profesor Dr. Arif Fahri Syam, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Gastroenterohepatologi MMB, selaku Dekan FKUI. Yang kami hormati seluruh anggota Dewan Guru Besar, para wartawan, beserta seluruh hadirin yang telah hadir di ruangan ini. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Andito Wibisono, Dan saya Dr. Alfia Herunisa. selaku MC yang akan membantu jalannya acara pada hari ini. Untuk mengawali acara, mari kita simak bersama sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kepada Profesor Dr. Arif Fahrial Syam, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Gastroenterohepatologi, Master of Molecular Biology. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Senat Universitas Indonesia, Profesor Budi Weko. Yang terhormat Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Hasri Tuti. Yang terhormat Ketua Dewan Guru Besar FKUI, Profesor Siti Setiati. Para guru besar ini yang hadir di sini tercatat jumlahnya terakhir yang confirm hadir 70 guru besar. Mewakili sampai tadi ada 153 guru besar FKUI yang mendukung pernyataan yang akan disampaikan oleh Dewan Guru Besar FKUI. Tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media, baik cetak elektronik yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Dan pada kesempatan ini saya tentu sebagai pimpinan fakultas mengucapkan selamat datang kepada para guru-guru besar kami dan juga para wartawan. Tentu menjadi pertanyaan kenapa perlu muncul sehingga para guru besar bersatu membicarakan sesuatu dan akhirnya sebentar lagi menyampaikan apa yang menjadi perasaan yang dirasakan oleh para guru besar. Tentu saya sebagai pimpinan fakultas hanya memfasilitasi keinginan dari para guru besar ini. Dan kalau kita lihat memang ada hal yang boleh saya sampaikan sedari awal bahwa ini dimulai dari adanya rencana undang-undang kesehatan yang akhirnya lahir di Undang-Undang 17 2023. Kita tahu bahwa sebelumnya sudah ada Undang-Undang Pendidikan Kedokteran 2020-2012 yang diomnibus law-kan ke dalam Undang-Undang Kesehatan 17 2023. PP-nya juga sudah ada. Tentu sebagai warga negara yang baik, kami semua dari awal menyetujui untuk melaksanakan undang-undang dan juga PP yang telah digariskan oleh negara dan pemerintah. Tapi di dalam perjalanannya ternyata ada komitmen-komitmen yang tidak sesuai dengan undang-undang dan juga PP dan juga hal-hal yang akhirnya kita boleh sampaikan terganggunya proses pendidikan kedokteran dan juga akhirnya pelayanan kesehatan. Ya, ini yang akhirnya para guru besar merasa perlu menyampaikan sikap kepada kita semua, kepada pemerintah untuk tadi menyampaikan perasaan dan tentu untuk perbaikan ke depan. Memang ada hal yang prinsip di dalam Undang-Undang 17 2023 yaitu suatu perubahan di mana sebelumnya pendidikan spesialis dan subspesialis itu hanya dengan jalur universitas.
Tapi dalam Undang-Undang 17 2023 memang ada perjalanan ini dua gitu ya, melalui hospital base dan university base. Tujuannya memang dalam rangka meningkatkan lulusan, jumlah lulusan. Walaupun di dalam 5 tahun terakhir kami FKUI terus bekerja sama dengan institusi pemerintah, baik itu Kementerian Kesehatan maupun pemerintah daerah dan juga bahkan swasta dalam meningkatkan jumlah kuota. Kami dalam 5 tahun ini meningkatkan jumlah untuk kuota mahasiswa S1 20% sampai 30%. Untuk pendidikan spesialis 30%. Untuk pendidikan SP2 bahkan kami tingkatkan sampai 50-60%. Dan kami pun melakukan pengampuan. Kami turut membangun Fakultas Kedokteran di Bengkulu. Kami membangun Fakultas Kedokteran di Palangkaraya. Kami membangun Fakultas Kedokteran di Papua Barat. Kami turut membangun Fakultas Kedokteran di Universitas Tirtayasa dan unit dan fakultas-fakultas kedokteran lain yang ingin menunjukkan komitmen kami sebagai Fakultas Kedokteran Indonesia yang ingin selalu membantu kepentingan negara dalam hal ini untuk pengadaan tenaga kesehatan. Tapi tentu di dalam perjalanannya ya tadi dengan undang-undang dan PP tadi berbagai macam kebijakan Kementerian Kesehatan kadang-kadang berbenturan. Saya tentu nanti akan teman-teman saja nanti mendengarkan bagaimana apa yang terjadi saat ini. Tapi tentu apa yang terjadi dalam sebulan terakhir ini sangat sungguh mengganggu kami. Ya, satu hal misalnya terjadinya mutasi. Mutasi yang sebagian besar bukan saja yang ada di FKUI tapi tempat lain, mereka itu adalah para staf pengajar yang terlibat di dalam tridharma perguruan tinggi. Ketika mereka dipindahkan dengan secara tiba-tiba, maka yang dikorbankan adalah peserta didik. Baik itu mahasiswa S1, SP1, SP2, bahkan juga untuk apa namanya untuk pelayanan kesehatan juga gitu ya. Nah, kemudian juga hal-hal yang lain yang tentu nanti akan dijelaskan secara lebih detail di dalam pernyataan ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan belum lagi kita bicara soal framing. Saya rasa ini pun yang disampaikan oleh uh, Ibu Arjeti, ya, legislator Komisi 9, yang melihat bahwa adanya framing yang buruk terhadap profesi kedokteran. Yang ini akan membuat melemahkan bagaimana profesi kedokteran di mata masyarakat. Walaupun sejatinya kami tidak merasakan itu, tapi karena apa? Karena tetap masyarakat akan datang kepada kami sebagai dokter. Kenyataannya demikian. Tapi tentu ini harus kita cegah framing-framing yang sengaja dimunculkan di tengah masyarakat sehingga profesi kedokteran kita seperti ini. Itu salah satunya yang juga cukup mengganggu buat kami. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada guru besar karena sejatinya hanya mengantarkan saja. Tentu saya sebagai pimpinan fakultas, apa upaya-upaya yang dilakukan oleh para guru besar tentu akan kami dukung penuh, kami fasilitasi dan alhamdulillah teman-teman wartawan bahwa kegiatan ini benar-benar diketahui dan dibicarakan di tingkat universitas. 2 hari yang lalu kami diskusi dengan Bapak Rektor, dengan Ketua Senat Akademik Universitas dan juga kepada Ketua Dewan Besar DGBUI. Dan tadi siang saya juga, tadi sebelum Jumat juga saya laporkan kepada Pak Dirjen Dikti. Jadi sejatinya ini adalah kegiatan yang memang diketahui oleh suprasistem kami, baik itu pimpinan UI maupun juga pimpinan dari Dikti. Mereka mendukung upaya-upaya bagaimana kita meluruskan apa-apa yang menurut kami itu memang tidak tepat agar perbaikan pendidikan kedokteran akan berjalan lancar di masa-masa yang akan datang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ari atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia. Kepada Profesor Dr. Budi Wiweko, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, Master of Public Health, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Prof. Tuti. Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Ari Fahri Alsyam. Kemudian Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran, Profesor Siti Setiati. Para dekan senior, ada dekan senior, Prof. Menaldi, Prof. Ratna Sitompul. Kemudian para senior, para guru-guru kami semua ini Dewa, guru besar senior dan jajaran guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan jajaran pimpinan FKUI serta para staf yang hadir serta teman-teman media, sekali lagi kami haturkan terima kasih telah hadir. Ya Alhamdulillah, tentu pertama kali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita bisa bertemu bersama pada acara press conference Salemba Berseru ya tentang pernyataan-pernyataan yang akan disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Atas nama pimpinan Universitas Indonesia, 3 organ, ya, rektor, kemudian senat akademik, Dewan Guru Besar, nanti Prof. Tuti juga akan menyampaikan. Kami sangat concern memberi perhatian penuh dan mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman para guru besar, para senior guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Karena sebagai institusi pendidikan, ada 3 dharma yang sangat penting, yaitu pendidikan, penelitian, pelayanan, dan pengabdian masyarakat. Ada 3 hal yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman media, mengapa UI ya sangat concern terhadap hal ini. Yang pertama, 75 tahun usia Universitas Indonesia, saat ini UI menduduki peringkat 206 di QS World Ranking. Dan Alhamdulillah itu sebagian besar berkat dukungan dari Fakultas Kedokteran. Luar biasa, Fakultas Kedokteran, terima kasih Pak Dekan tadi telah melaporkan. Begitu banyak program studi unggulan, begitu banyak penelitian-penelitian unggulan, pengabdian masyarakat unggulan. Sudah tidak terhitung lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang recognized nasional, internasional, berkarya di seluruh daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk masyarakat Indonesia. Dan kemarin dari sisi penelitian kami baru melihat H-indeks peneliti Universitas Indonesia yang di atas 20 itu ada 26 peneliti dan 30-40% berasal dari Fakultas Kedokteran. Disusul H-indeks antara 10-20 ada 177 peneliti dan juga sebagian besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Oleh karena itu, kami sangat concern betul ya adanya informasi-informasi asimetrik ya bisinkroni yang kami khawatir akan mengganggu proses pendidikan di UI dan berimpact terhadap kualitas pendidikan dan kualitas lulusan Universitas Indonesia. Yang kedua, dalam konteks pendidikan kedokteran kita mengenal adanya sistem kesehatan akademik, academic health system. UI punya 2 rumah sakit pendidikan utama, RSCM dan Rumah Sakit Universitas Indonesia, yang selama ini sudah sangat luar biasa kerjasamanya. Staf-stafnya multidisiplin, multidepartemen, asalnya ada yang Kementerian Pendidikan, ada yang UI, ada yang Kementerian Kesehatan, itu semua blending. Di dalam sistem yang namanya Academic Health System Universitas Indonesia. Tidak ada dikotomi, pelayanan dilakukan dengan baik, ada masalah dipecahkan oleh penelitian di Universitas Indonesia sebagai pusat riset, hasilnya baik, dibawa lagi ke pelayanan. Nah, itu menempatkan RSCM maupun rumah sakit UI sebagai rumah sakit terbaik. Ya, 100 besar terbaik rumah sakit academic health system di dunia. UI sendiri peraturan rektor telah keluar tahun 2017 tentang academic health system Universitas Indonesia.
Saya kira diprakarsai waktu itu zaman Prof. Akmal, Prof. Ratna, ditelanjut oleh Prof. Ari, Aliansi Academic Health Center Internasional, ya sudah mengakui ya bahwa FKUI dan Academic Health Systemnya masuk di sana. Oleh karena itu kami sangat prihatin kalau ada dikotomi ya antara rumah sakit pendidikan dan pusat pendidikan dan pusat penelitian. Padahal itu adalah seperti kalau uang logam ya dua permukaan yang tidak bisa dipisahkan. Dan terakhir, satu lagi, kalau kata guru-guru kami dulu, dalam pendidikan kedokteran itu ada 3 tungku sejarangan. Kolegium, universitas, dan rumah sakit pendidikan. Terus terang, ya informasi-informasi yang tidak simetris, ya, yang selama ini sebenarnya kerjasama antara kolegium, universitas, dan rumah sakit pendidikan itu ya sangat harmonis. Koordinasi, harmonisasi, integritas, independen, tidak ada yang saling mendominasi, tetapi outcome-nya sangat luar biasa, menempatkan Universitas Indonesia sebagai ya universitas terbaik. Kalau UI nomor 9 di ASEAN, tapi FKUI nomor 3 ya, di ASEAN, dan FKUI nomor 201 di dunia. Dan kita sangat khawatir hal-hal ini mengganggu itu semuanya, sehingga akan berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia, apalagi sains dan teknologi. Pemerintah sangat concern dengan pengembangan sains, teknologi, dan sumber daya manusia. Ini yang sangat Universitas Indonesia khawatirkan. Terakhir, terima kasih pada teman-teman wartawan yang telah hadir. Mudah-mudahan bisa membantu ya diseminasi nanti pernyataan yang akan disampaikan oleh para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, membantu literasi, membantu informasi sehingga menjadi simetris, sehingga apa yang terjadi saat ini bisa kembali lagi ke jalan yang baik, ya bisa kembali membangun Universitas Indonesia yang unggul dan impactful. Karena UI dibangun untuk Indonesia, untuk masyarakat Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah meridhoi upaya baik kita hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Iko atas sambutannya serta arahannya. Sambutan selanjutnya akan dibawakan oleh Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia kepada Profesor Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SHMA PhD. Kami persilahkan. Yang saya hormati Ketua Senat Pak Iko, Dekan Pak Ari, dan Ketua DGB Bu Siti Setiati, dan para ini sepuh ya Pak, enggak ya? Semua guru besar dari FKUI dan teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini memang saya guru besar yang nggak pakai baju putih karena satu-satunya guru besar yang bukan ilmu kedokteran. Jadi mohon dimaafkan. Dan karena ilmu kedokteran maka saya harus bawa kepean ya. Dewan Guru Besar kembali lagi turun gunung. Kali ini bukan bicara soal eh, bagaimana politik demokrasi di Indonesia. Kita tidak lagi bicara bagaimana perkuliahan diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Tapi kali ini kami bicara soal yang sangat mendasar yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, bidang pendidikan kedokteran, dan juga pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Saudara yang hormati, saya sebagai pimpinan dari Dewan Guru Besar tentu sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman guru besar FKUI. Dan sebenarnya ini bukan masalah yang baru karena sejak akhir tahun lalu di DGPUI kami telah ramai membicarakan mengenai hal-hal yang terjadi di bidang kesehatan kita. Dan kami melihat bahwa pernyataan yang nanti dibawakan oleh Bu Siti Setiati bukan berdasarkan seperti yang disebarluaskan oleh buzzer pada kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok dokter saja. Ya, bukan itu. Akan tetapi muncul dari rasa tanggung jawab moral dan juga yang berkaitan dengan tanggung jawab intelektual. FKUI adalah
fakultas pertama yang muncul di Indonesia, dulu namanya Stovia, tahun 1920, dan Fakultas Hukum adalah yang kedua dengan Rex School tahun 1924. Jadi kami punya peran intelektual yang sangat signifikan buat Indonesia. Oleh sebab itu, ketika kita melihat bahwa ada kebijakan di bidang pendidikan kesehatan yang tidak lagi melibatkan para intelektual di bidang kesehatan, tentu kami sangat merasa resah dan juga gelisah. Mau dibawa kemana ilmu kedokteran kita itu? Mau dibawa kemana pelayanan kesehatan pada masyarakat? Saudara yang saya hormati, dengan adanya pergeseran dalam pendidikan kesehatan ini, kemudian bisa dipertanyakan, apakah dengan demikian kita tetap bisa menjamin standar mutu yang tinggi? Apakah kita tetap bisa melihat bahwa ada dampak yang positif terhadap masyarakat? Inilah bagian-bagian yang kemudian menjadi kepedulian kami. Kepedulian Dewan Guru Besar, terutama Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Bukan berarti seperti dikatakan oleh Pak Dekan tadi, kita menentang kebijakan. Kan tapi kebijakan yang diambil tanpa evidence based, tanpa melalui satu proses pengumpulan data sebelumnya, tanpa melihat amat dari masyarakat, tentu saja akan mengganggu kebijakan yang ada di Indonesia. Termasuk juga penempatan dari orang-orang di dalam posisi-posisi kunci yang tidak selalu melihat kompetensi dan pengalaman bersangkutan. Dan ini tentu saja berbahaya buat kita semua. Kami sangat berharap bahwa pemerintah, karena pernyataan ini terutama ditujukan pada pemerintah, dan juga agar masyarakat mengetahui apa yang terjadi di bidang pelayanan kesehatan. Agar berdialog dengan kaum intelektual di bidang kesehatan, berkomunikasi, dan juga berkolaborasi. Negara ini tidak bisa dibangun hanya dengan satu satu tungku tadi dikatakan oleh Pak Iko ya. Ada masalah kesehatan, ada kolegium dan juga ada dari pemerintah. Nah, tidak mungkin satu hanya bisa satu berjalan tanpa melihat yang lain. Karena yang kita lakukan adalah demi kemaslahatan 282 juta rakyat Indonesia. Jadi kami berharap bahwa suara kami, suara DGB, terutama DGB FKUI, didengar oleh pemerintah dan memperbaiki apa yang kurang tepat pada masa-masa yang lalu. Itu catatan singkat tapi rada panjang dari saya. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Har Kristuti atas sambutan dan arahannya. Agenda berikutnya adalah pembacaan pernyataan sikap dari Dewan Guru Besar FKUI yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Siti Setiati, spesialis penyakit dalam konsultan, dan juga Profesor Dr. Tedius Octavianus Hari Prasetyono, spesialis bedah plastik konsultan. Kepada seluruh guru besar FKUI, silakan berdiri dan berpindah posisi ke belakang tangga. Kepada Prof. Siti dan Prof. Teddy kami persilahkan. Silakan kepada para guru besar untuk menempati posisi di belakang tangga, persis di belakang Prof. Siti. Belakang ya kan. Kurang maju kali ya. Ya. Pani, jangan naik tangga. Sebelah sana apa? Sekali lagi dipersilahkan kepada para guru besar untuk naik ke atas tangga. Sana. Naik tangga yang tua-tua kasih. Yang mudah-mudah.
sedikit biar bagus pakai tadi. Kepada Profesor, diharapkan untuk mengisi atau berdiri di tangga di bagian belakang. Sekali lagi kepada seluruh Profesor Guru Besar, diharapkan untuk mengisi bagian belakang. Ya, hati-hati Pak Profesor dan dokter sekalian. Saya izin menyampaikan tes. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salemba berseru. Pernyataan resmi Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang situasi terkini pelaksanaan pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Kami, para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis sehingga akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Selama pandemi COVID-19, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan tenaga medis telah menyelamatkan jutaan nyawa. Dengan para dokter bekerja tanpa lelah, bahkan sampai kehilangan nyawa, demi keselamatan rakyat. Kami juga aktif memberikan masukan-masukan berbasis bukti dan edukasi publik sebagai jembatan antara ilmu dan kebijakan. Namun, kini kami prihatin karena kebijakan kesehatan nasional saat ini menjauh dari semangat kolaboratif tersebut. Alih-alih memperkuat mutu layanan dan pendidikan, kebijakan yang muncul justru berisiko menurunkan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis yang pada akhirnya akan menurunkan mutu pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Pendidikan dokter bukanlah proses sederhana, melainkan perjalanan akademik panjang yang hanya dapat terwujud melalui rumah sakit pendidikan yang mengintegrasikan pelayanan, pengajaran, dan penelitian sesuai standar global. Alasan keprihatinan kami, yang pertama, pendidikan dokter dan dokter spesialis tidak dapat disederhanakan. Menjadi seorang dokter bukan sekedar menjalani pelatihan teknis, melainkan melalui suatu proses pendidikan akademik yang panjang, ketat, bertahap, sesuai filsafat kedokteran yang mendasari layanan kesehatan oleh seorang dokter. Pendidikan terbaik dilakukan di Fakultas Kedokteran dan rumah sakit pendidikan yang menjalani pendidikan dan penelitian sesuai standar global. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan dokter di luar sistem universitas memerlukan kerjasama erat dengan Fakultas Kedokteran. Tanpa sinergi yang baik, kebijakan ini akan menimbulkan ketimpangan kualitas antar dokter, meningkatkan risiko kesalahan dalam pelayanan medis, dan pada gilirannya merugikan pasien dan masyarakat luas. Ketiga, pemisahan fungsi akademik dari rumah sakit pendidikan mengancam ekosistem pendidikan kedokteran. Selama ini dosen yang juga berpraktik sebagai dokter di rumah sakit pendidikan menjalankan peran layanan pengajaran dan riset secara terpadu. Pemisahan peran ini akan merusak sistem yang sudah berjalan dengan baik dan menurunkan kualitas pembelajaran bagi mahasiswa kedokteran dan dokter muda.
Keempat, pelayanan kesehatan yang baik hanya dapat diberikan oleh tenaga medis yang dididik dengan standar tinggi. Apabila mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis diturunkan, maka kualitas pelayanan kesehatan akan ikut turun. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya angka kematian ibu bayi, prevalensi stunting, kasus TB, serta penyakit-penyakit tidak menular seperti TBC, seperti diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Pada akhirnya rakyatlah yang akan menanggung akibatnya. Yang kelima, koordinasi restrukturisasi dengan institusi pendidikan setelah penetapan rumah sakit pendidikan utama. Ketika rumah sakit vertikal sudah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan utama oleh Kemenkes, maka perubahan struktur termasuk pembentukan departemen dan mutasi staf medis yang ada harus dikoordinasikan dengan pimpinan institusi pendidikan. Yang keenam, kolegium kedokteran harus dijaga independensinya untuk melindungi mutu dan kompetensi profesi. Kolegium sebagai lembaga profesi bertanggung jawab menjaga standar kompetensi dan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis di Indonesia. Kolegium harus tetap mandiri dan bebas dari intervensi kebijakan yang tidak berbasis akademik maupun kepentingan jangka pendek. Jika peran kolegium dilemahkan, maka akan terjadi degradasi kualitas tenaga medis dan hilangnya kepercayaan publik terhadap profesi kedokteran di negeri sendiri. Silakan. Ibu dan Bapak sekalian, para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyerukan, satu, menjamin bahwa pendidikan dokter tetap berada dalam sistem akademik yang bermutu dan terstandar. Yang kedua, melibatkan institusi pendidikan kedokteran secara aktif dan bermakna dalam setiap perumusan kebijakan dengan pendekatan yang transparan dan berbasis bukti. Yang ketiga, tidak mengorbankan keselamatan pasien dan masa depan layanan kesehatan demi pencapaian target politik jangka pendek dan kepentingan populisme sesaat. Yang keempat, menghentikan framing buruk terhadap profesi dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia yang akan menyebabkan penurunan kepercayaan pada dokter dan tenaga kesehatan bangsa sendiri, dan ini dapat dimanfaatkan oleh pelayanan kesehatan negara lain. Yang kelima, menegaskan pentingnya peran kolegium profesi kedokteran dan kedokteran spesialis sebagai lembaga independen yang berwenang dalam menjaga standar mutu pendidikan, kompetensi lulusan, serta sistem sertifikasi dan resertifikasi dokter dan dokter spesialis agar tetap berjalan sejalan dengan kebutuhan pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran secara global. Bapak Ibu sekalian, pernyataan ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan akademik kami terhadap kelangsungan pendidikan kedokteran dan mutu layanan kesehatan nasional. Kami menyampaikan suara ini karena kami peduli terhadap kualitas pendidikan, keselamatan pasien, dan masa depan kesejahteraan rakyat Indonesia. 258 guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terima kasih banyak kepada seluruh guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke barisan, kembali ke tempat duduk masing-masing.
Selamat berkali Selanjutnya, sebagai bentuk ekspresi kebebasan akademik dan refleksi nurani, akan ada pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Profesor Dr. Jenny Basrudin, spesialis THT Konsultan. Kepada Prof. Jenny, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para guru besar semuanya dan teman-teman wartawan. Saya mendapat kehormatan untuk membacakan duka medis dari Prof. Siti Aisyah. Duka medis. Kala badai dahsyat melanda, lara tiada tara, bagai bara api tanpa api, tiada tangis lagi. Empati pun sudah tiada. Tatkala Tuhan tulikan pendengarannya, tatkala Tuhan butakan pandangannya, tatkala Tuhan tumpulkan kalbunya, kesombongan bertengger, jasmani sekedar baju mentereng tanpa isi, nurani padam oleh kekuasaan. Ya Tuhanku, apakah ketidakadilan kau biarkan merajalela hingga korban tak terbilang, atau menunggu akhir zaman di mana dosa dan noda ditimbang dengan kejujuran dan keadilan? Ya Allah, ya Rob, semua akan berakhir kepadamu, wahai Hakim yang Maha Agung. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dipersembahkan untuk dunia medis yang sedang berduka. Tertanda Profesor Siti Aisyah. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan kebijakan pemerintah yang belum sejalan dengan institusi pendidikan, khususnya yang terjadi di lingkup ilmu penyakit dalam oleh Profesor Samsu Rizal dan juga Profesor Jose Rosma. Kepada Profesor Samsu Rizal dan Profesor Jose dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak
dan Ibu Profesor pimpinan, saya tidak sebut satu persatu, izinkan saya mewakili para guru besar dalam bidang ilmu penyakit dalam. Oke, lebih dari cukup. Mewakili guru besar ilmu penyakit dalam FKUI untuk menyampaikan juga forum keprihatinan kami. Jadi kami para guru besar di Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSTM mendukung pernyataan guru besar FKUI yang tadi sudah disebutkan. Tetapi kami menambahkan satu himbauan, yaitu agar mencabut keputusan Dirjen nomor HK 02.02 garis miring D garis miring 1590 garis miring 2025 yang mengancam integrasi ilmu dan layanan ilmu penyakit dalam. Dengan keputusan Dirjen yang disebutkan tadi, tujuannya jelas, yaitu bahwa memecah belah bagian ataupun ilmu penyakit dalam menjadi bidang-bidang yang tidak terkait satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, dengan demikian akan menyulitkan untuk melayani pasien dan menambah biaya. Dengan demikian, Departemen Penyakit Dalam dengan 11 subspesialisasi dan 12 divisi selama ini telah menjadi tulang punggung layanan dan pendidikan kedokteran di RSCM dan secara nasional. Sehingga upaya pemisahan ataupun penghapusan departemen dan kelompok staf medis di ilmu penyakit dalam secara sengaja oleh Departemen Kesehatan akan mengganggu pelayanan paripurna yang selama ini telah diberikan oleh rumah sakit vertikal dengan pendekatan secara komprehensif, cepat dan efisien, serta dengan kendali biaya pada pasien yang umumnya bersifat multimorbid. Kita ketahui pasien yang datang ke penyakit dalam itu umumnya tidak satu penyakitnya. Ya. Jadi pemisahan ini akan menyebabkan praktek kedokteran yang baik atau disebut juga good clinical practice akan merusak kesinambungan antara pendidikan dan pelayanan. Penyakit yang saat ini menjadi masalah utama yang menyedot dana pemerintah dan masyarakat seperti penyakit jantung, kanker, dan penyakit ginjal kronik sangat memerlukan penataan yang komprehensif dari bidang penyakit dalam.
26 guru besar. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa di FKUI banyak guru besar, saya lupa angkanya berapa. Departemen Penyakit Dalam juga salah satu yang terbesar. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Jose atas pembacaan keresahannya. Selanjutnya, Saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Agar sesi ini dapat berjalan secara kondusif, bagi Bapak atau Ibu wartawan yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu, lalu dapat menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya setelah ditunjuk untuk berbicara. Kami memanggil yang terhormat Profesor Dr. Budi Wiweko, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan, selaku Ketua Senat Akademik UI untuk maju ke depan. Selanjutnya Profesor Harkristuti Harkrisnowo, SHMA PhD, selaku Ketua Dewan Guru Besar UI untuk maju ke depan. Selanjutnya Profesor Dr. Siti Setiati, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Geriatri, Master of Epidemiologi Finasim, selaku Ketua Dewan Guru Besar FKUI. Selanjutnya Profesor Dr. Ari Fahrial Syam, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Gastroenterohepatologi, MMB, selaku Dekan FKUI. Selanjutnya Profesor Dr. Tedeus Octavianus Hari Prasetyo, Spesialis Da Plastik Konsultan. Ya, kepada Bapak dan Ibu wartawan sekalian, dipersilahkan. Kepada Bapak dan Ibu wartawan sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan nanti akan ditunjuk oleh perwakilan guru besar. Terima kasih. ya silakan Mbak Intan dan di belakangnya satu ya. Ada lagi, satu lagi? Ya, dua dulu ya. Selamat siang Bapak Ibu semua, saya Intan dari Harian Kompas. Eh, saya ingin bertanya, ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama mungkin terkait dengan keprihatinan yang disampaikan tadi bersama para guru besar itu sendiri. Sebenarnya apakah sebelumnya sudah pernah ada dialog terkait dengan keprihatinan ini terhadap pemangku kepentingan terkait, terutama terhadap Kementerian Kesehatan ya? Jika saya membaca ini semuanya mungkin lebih banyak ditujukan ke Kementerian Kesehatan. Dan sebelum ada pernyataan sikap ini, bagaimana sebenarnya apa ya, proses dari dialog yang sudah disampaikan akhirnya kenapa memilih akhirnya menyatakan keprihatinan ini secara terbuka seperti ini. Dan kemudian yang kedua, saya ingin konfirmasi terkait dengan adanya surat kepada Presiden yang sudah beredar luas saat ini. Ini sebenarnya apakah juga dengan adanya tindak lanjut dari setelah pernyataan ini, apakah nanti memang akan ada surat itu akan disampaikan melalui surat untuk presiden begitu. Apakah itu memang ada tindak lanjut seperti itu? Dan juga yang ketiga, mohon maaf Prof, ini kan jadi yang terbaru update-nya 258 guru besar ya yang menyatakan ini ya. Kalau saya tadi mendengar terakhir yang diungkapkan. Nah, apakah memang ini saya hanya ingin konfirmasi, apakah ini memang sudah sesuai dengan persetujuan dari 258 guru besar itu? Karena yang saya dengar ada beberapa juga guru besar yang dengan surat yang sebelumnya sudah beredar itu menyatakan sebenarnya belum ada dialog untuk menyatakan namanya ada di situ begitu. Itu 3 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya coba jawab terlebih dahulu. Jadi, ya pertama tentang komunikasi. Jadi terus terang komunikasi ini sudah berlangsung lama. Komunikasi ini sudah dilakukan sejak proses RUU. Baik itu secara langsung, ya. Jadi kami, misalnya ini saya sebagai dekan, misalnya dekan itu beberapa kali bertemu dengan Menteri Kesehatan dan jajarannya. Dan kami menyampaikan bahwa pendidikan harus berkualitas. Dan kami menyampaikan bahwa ketika undang-undang dan PP ini ditetapkan, maka pelaksananya harus sesuai. Tapi pada kenyataannya kenapa kami kecewa itu tidak sesuai. Misalnya di dalam penentuan kolegium. Kolegium itu harus kami mengikuti undang-undang tersebut dan kami setuju mengenai hal tersebut bahwa kolegium itu terdiri dari para guru besar, para pakar yang ada di bidangnya. Tapi pada kenyataannya proses yang terjadi adalah pemilihan dilangsungkan berdasarkan voting, kemudian ditentukan oleh Menteri Kesehatan dan penilaian Menteri Kesehatan dan jajaran Kementerian Kesehatan itu ditentukan
bukan berdasarkan suara terbanyak kalau kita bicara soal voting, tapi yang nampaknya sesuai dengan keinginan Kementerian Kesehatan. Itu bahkan ada satu kolegium itu ditunjuk langsung oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ini yang terus terang saja, sekali lagi kami tidak minta apa-apa, kami minta Kementerian Kesehatan laksanakan undang-undang dan PP seperti yang tertulis di situ. Itu aja, nggak banyak-banyak kami minta untuk masalah ini. Kemudian mengenai dan diskusi sudah panjang, kami juga datang ke DPR, ya, dan yang kami sedih misalnya sambil contoh, sekali lagi satu pernyataan dari Ketua Komisi 9 pada RDP kurang-kurang 1 bulan yang lalu menyampaikan mohon agar tiga prodi yaitu prodi anestesi di Unpad, prodi anestesi di Undip, dan juga prodi penyakit dalam di Manado, di Unsrat, untuk diberikan akses kembali ke rumah sakit pendidikan vertikal. Karena sampai saat ini itu belum dilaksanakan. Padahal itu yang menyampaikan Ketua Komisi 9 mitra dari Menteri Kesehatan. Untuk prodi Undip, untuk prodi anestesi Undip itu sudah hampir 1 tahun. Kalau untuk prodi penyakit dalam itu Oktober 2024. Kemudian prodi anestesi Unpad itu memang baru bulan lalu, bulan April. Jadi ini yang kenapa kami ini, karena sekali lagi kami semua, artinya yang ada di sini ya tentu FKW dan yang lain-lain juga merasa kalau terjadi apa-apa kami akan ditutup akses juga untuk rumah sakit vertikal. Makanya tadi kata-kata tadi bahwa ketika rumah sakit vertikal atau rumah sakit daerah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan utama, itu yang menentukan adalah Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan, harusnya ada komunikasi ketika akan menutup itu tadi. Itu komen dari saya. Kemudian yang ketiga tadi, nah mengenai jumlah tadi, terus terang saja yang untuk yang sekarang ini 158. Jadi terus terang itu yang beredar itu, ini sekali lagi ya, bahwa yang beredar itu sebelumnya masih draft, tapi memang sampai di kementerian dan namanya masih berubah terus. Dan terus terang memang kami akan menyampaikan ini ke Supra, artinya ke Bapak Presiden. Seperti apa namanya, kita akan menyampaikan itu dengan tadi 158 guru besar. Kalaupun ada angka 258, memang saat ini guru besar FK pun juga akan melakukan hal yang sama. Karena keresahan ini bukan terjadi di FKUI, tapi di seluruh FK di Indonesia. Jadi demikian adanya. Terima kasih. Mungkin kalau ada teman lain ada menambahkan. Ya, kalau dari pihak Universitas Indonesia, ya tentu kita berdialog melalui sistem kita, melalui Mendikti-Saintek, yang kemudian Pak Mendikti-Saintek berdialog juga dengan Pak Menkes begitu ya soal pendidikan, dan kami sangat concern itu. Dan satu hal yang dari pimpinan UI agak menyesalkan adalah pemindahan dosen tenaga medis ya, yang tanpa koordinasi dengan universitas. Ya, benar memang status kepegawaiannya adalah Kementerian Kesehatan, tetapi dosen itu pegawai itu juga merupakan dosen Universitas Indonesia, dosen program studi. Sehingga kami dalam rapat 4 organ juga menyampaikan itu seharusnya ada koordinasi dengan universitas, karena pemindahan itu akan mengganggu akreditasi program, akan mengganggu keberlangsungan program, karena harus ada dosen-dosen tetap home base yang jumlahnya cukup, kriteria S3, apalagi guru besar. Nah ini saya kira dari pihak UI kita sangat menyesalkan itu. Terima kasih. Kita tambahkan lagi, jadi hal yang juga kami dorong sebenarnya waktu zaman Profesor Nila sebagai Menteri Kesehatan dan Profesor Nasir dari Menteri Pendidikan, itu ada komite bersama. Komite bersama antara dua kementerian ini untuk membahas masalah-masalah ini. Dan kita melihat bahwa ternyata komite bersama ini belum seperti yang kita harapkan. Tapi alhamdulillah kami mendapat sign dari Kementerian Pendidikan Tinggi bahwa komite bersama ini akan diaktifkan kembali begitu, sehingga jangan sampai ada ego sektoral. Karena sekali lagi bicara soal bagaimana menjaga kualitas pendidikan, menghasilkan SDM dan pelayanan kesehatan, bahwa itu memang harus saling berkolaborasi.
Demikian tambahan dari saya. Dan yang lain cukup. Ya, mungkin yang penting dipahami tadi kata-kata tiga tungku si jarangan tadi. Bahwa di dalam menghasilkan seorang dokter spesialis dan subspesialis itu ada tiga organ yang terlibat. Dalam hal ini ada kolegium, ya bolak-balik disebut kolegium. Kolegium itu yang membuat resep, jadi membuat standar pendidikan, standar kompetensi, ya, yang memang disusun secara mandiri oleh para pakarnya, para guru besarnya, para ahlinya di situ. Kemudian di institusi pendidikan, dalam hal ini Fakultas Kedokteran dan program-program studinya itu menjalankan proses pendidikan, ya, jadi resep, kemudian yang memasaknya adalah institusi pendidikan, dan kemudian rumah sakit pendidikan adalah tempatnya, ya. Sorry, tadi kokinya tuh ada di institusi pendidikan, dan ada wahananya, yaitu rumah sakit pendidikan. Nah, ketiganya ini harus berjalan dengan harmonis. Ada koordinasi yang erat di antara ketiganya. Nah, tapi yang terjadi sekarang tidak demikian. Mungkin Anda sudah baca di mana-mana ya, betapa kolegium itu memang kemudian dimakzulkan gitu ya, tidak punya peran apapun. Jadi kemandirian itu yang kami takutkan, kemandirian dalam pendidikan, menjaga mutu dan standar pendidikan itu menjadi terganggu dengan situasi yang ada sekarang. Dan tentu dampaknya adalah kualitas daripada lulusan. Evaluasinya tidak lagi pada kolegium sekarang, semuanya ditarik ke Kementerian Kesehatan. Itu yang terus terang mengganggu kami. Bagaimana kami sangat concern, tidak ada sama sekali kami punya keinginan untuk berpolemik ya, tapi kami harus menyuarakan kebenaran dalam hal ini bahwa proses pendidikan itu, kualitas pendidikan itu harus dijaga dengan baik, standar pendidikan itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya, dan itu harus oleh satu institusi yang independen, yang mandiri, tidak bisa diintervensi. Dan itu sudah bagus sekali di masa-masa yang lalu. Sekarang itu tidak terjadi. Dan tentu saja dampaknya akan sangat besar terhadap turunnya kualitas pendidikan, turunnya kualitas pelayanan yang akan terjadi. Kira-kira begitu ya. Silakan tadi di belakang. Ya. Berikutnya Mbak ya. Silakan dulu. Tolong panitia. Mic. Terima kasih Bapak Ibu, nama saya Sandra dari Situday. Pertama apresiasi dulu Bapak dan Ibu dan turut bersedih juga atas adanya polemik ini. Pertanyaan saya ada dua Pak. Yang pertama, mungkin apakah ada periode karena kan memang seruan ini sudah berlangsung sepertinya udah lama ya Pak, dari tahun lalu udah mulai ada polemiknya. Apakah ada periode dari yang ditetapkan oleh para guru besar sampai kapan kira-kira sampai ada dialog itu dengan pemerintah, dan kalau misalnya nanti pemerintah akhirnya tidak menjawab ke concern dari Bapak Ibu, apa langkah selanjutnya yang kira-kira akan diambil? Lalu yang kedua, yang menarik juga Bapak dan Ibu, seruan yang tadi disebutkan adalah tentang framing dari dokter. Cuman kan memang kita tahu dari sosial media ataupun bahkan kita juga tahu mungkin ada kekurangan sistem pendidikan atau sistem layanan di masyarakat. Kalau Bapak Ibu guru besar sendiri apakah menyadari dan apakah juga akan ada perbaikan dulu di situ? Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau ditanya soal keinginan kami itu mau sampai kapan mau didengar gitu ya. Tentu saja suara kami melihat situasi yang sifatnya sudah kritikal itu sebaiknya tidak berlama-lama. Segera kan bahwa kami menetapkan target, kami tidak menetapkan target karena kami menghimbau memberikan seruan. Karena keprihatinan kami ini sudah sampai pada kedalaman yang cukup mendasar melihat bagaimana perkembangan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga dokter dan termasuk tenaga dokter spesialis sebagai arena utama yang menjadi perhatian Kementerian Kesehatan dalam hal ini. Jadi mengenai waktu, kami percaya bahwa semakin banyak akademisi yang akan tergerak, maka akan berjalan dengan sendirinya, akademisi akan bersuara ketika tidak ada perbaikan yang berjalan gitu. Soal framing, kami adalah para pendidik. Pendidik juga diajar bagaimana harusnya memberikan teknik pengajaran yang diantaranya juga memberikan umpan balik. Dengan
tidak bermaksud menyederhanakan, tetapi justru mengambilnya sebagai sesuatu yang serius. Ini adalah umpan balik yang bagus bagi kami di dunia pendidikan. Kami bisa jadi sudah melihat bahwa pendidikan yang kami kerjakan sudah demikian bagusnya, tapi ternyata ada juga yang tidak sesuai harapan. Sehingga ini juga menjadi feedback bagi kami untuk memperbaiki ke dalam. Tetapi ke dalam dengan sporadical event yang ada itu kan tidak harus menjadikan profesi ini harus dibuat frame-nya yang sedemikian buruknya. Karena otomatis yang dirugikan adalah masyarakat. Ketika masyarakat sudah kehilangan kepercayaan kepada kami-kami yang bertugas menjaga masa depan kesehatan masyarakat dan negara dan bangsa ini, lalu kami tidak dipercaya, kemana lagi bangsa ini harus mencari pertolongan? Apakah harus berteriak kepada dunia gitu? Kemana negara ini bisa mandiri? Kira-kira sederhana begitu. Demikian, ada tambahan? Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari sisi Universitas Indonesia, ya ya, kita menyadari betul begitu ya adanya hal ini. Oleh karena itu selalu kita lakukan adalah continuous improvement, ya perbaikan berkesinambungan, dan kita jaga betul agar produk-produk UI itu adalah produk-produk berkualitas yang menjawab permasalahan bangsa. Kita punya 45.000 mahasiswa, student body, punya 2.500 dosen, 2.500 karyawan di UI. Kejadian yang tidak mengenakan, ya mungkin ada, tetapi saya kira tidak lebih dari 1%. UI menjaga betul itu, ada Dewan Guru Besar ini, yang tugasnya menjaga etik, perilaku, karakter mahasiswa, termasuk dosen. Ada peraturan rektor tentang kode etik, tentang perilaku, ada tentang sanksinya. Ya, banyak yang telah mendapatkan sanksi, tetapi sekali lagi, kalau ada lumbung padi, ada tikus satu atau dua, saya kira kita masih bisa lah nangkap tikusnya. Ya, mungkin nanti secara teknis di FK Pak Dekan lebih bisa menjelaskan detailnya. Silakan. Iya, terima kasih. Jadi terus terang saja memang perbaikan-perbaikan terus dilakukan. Kenapa? Kami punya sistem di level fakultas kita ada unit jamin mutu akademik. Kemudian juga di universitas itu ada juga audit internal akademik. Di atas itu kan juga ada akreditasi, lembaga akreditasi nasional. Ketika memang ada kasus tadi yang kebetulan menimpa ini, itu pun juga menjadi pelajaran buat kami. Jadi yang paling penting memang intinya adalah pengawasan. Pengawasan terhadap peserta didik yang lebih ketat dan juga saya selalu sampaikan bahwa para staf pengajar itu harus membuka telinganya lebar-lebar dan membuka matanya lebar-lebar untuk melihat apakah ada sesuatu yang tidak beres di dalam proses perjalanan pendidikan ini. Itu yang selalu terus kami kerjakan. Dan sekali lagi kami zero toleran terhadap berbagai macam bullying, hal-hal pelecehan seksual dan segala macam yang tidak sesuai dengan baik secara etik maupun etika yang berlaku, bahkan juga undang-undang yang berlaku di negara ini. Jadi terus terang saja kami terus selalu melakukan perbaikan dan kami pun juga sudah mendapat arahan dari Menteri Pendidikan bahwa para dekan FK karena memang kebetulan tadi kasus-kasus ini yang ramai diangkat itu adalah hubungan dengan peserta didik. Jadi kami diminta untuk secara terus-menerus melakukan fungsi pengawasan internal dengan baik dan juga termasuk juga masalah screening peserta didik dan juga yang penting juga bagaimana tetap mereka dijaga etikanya. Karena sekali lagi memang dunia ini sudah sedemikian rupa, gadget, chat GPT, sehingga approach terhadap peserta didik pun juga perlu ada dinamika yang terus kita harus sesuaikan dari waktu ke waktu. Demikian. Prof. Tuti mungkin Pak DGB. Selama saya menjadi Ketua Dewan Guru Besar, kami memang tidak pernah mendapatkan keluhan, komplain, pengaduan yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan dosen yang ada di Fakultas Kedokteran. Di fakultas lain juga ada, tapi sangat kecil sekali. Dan kalau ada peserta didik yang merasa terjadi pelanggaran etika atau terjadi adanya bullying yang dilakukan oleh dosen atau tenaga kependidikan atau seniornya,
silakan mengajukan komplainnya kepada Dewan Guru Besar. Akan kami periksa dengan sangat seksama. Itu saja. Ya. Oh ya. Oh ya sama. Jadi memang ketika ada satu kasus di rumah sakit, mestinya juga pihak rumah sakit melakukan evaluasi terhadap hal tersebut. Kenapa itu bisa terjadi? Karena terkait dengan misalnya mohon maaf yang kasus di Undip itu kan itu terkait kenapa kok obat bius bisa sampai dibawa ke rumah. Itu kan ada problem pelayanan kesehatan tentunya. Mungkin kita dengarkan dulu satu dulu ya nanti kita ini. Ya silakan. Selamat siang, saya Linda dari Koran Jawa Pos. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama adalah terkait pernyataan nomor 1 dan nomor 4. Dinyatakan bahwa pendidikan dokter dan dokter spesialis tidak dapat disederhanakan. Nomor 4, pelayanan kesehatan yang baik hanya dapat diberikan oleh tenaga medis yang dididik dengan standar yang tinggi. Nah, ini apakah dampak dari kolegium yang tadi dikatakan bahwa tidak independen dan seolah-olah ini kolegium itu adalah kaki tangannya Kemenkes gitu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Prof. Ari bilang bahwa keresahan ini tidak hanya dirasakan oleh UI. Nah, sejauh ini komunikasi AIPKI seperti apa? Apakah sudah ada komunikasi untuk tidak hanya UI saja yang akan menyerukan? Terima kasih. Ya, mungkin yang AIPKI dulu ya, karena nanti mungkin yang 1 dan 4 tadi Prof. Teddy atau Prof. Ati. Jadi terus terang saja, memang di level nasional kita ada asosiasi studi pendidikan kedokteran. Saat ini ada lebih dari 115 fakultas kedokteran. Dan kami secara rutin melakukan forum dekan, dan setiap forum dekan kami selalu juga mengingatkan kepada pemangku gitu ya pendidikan baik dari sisi karena gini karena memang bicara soal pendidikan kedokteran itu pasti akan terkait dengan Kementerian Kesehatan. Karena apa? Karena pendidikan profesi itu kan memang juga ada di rumah sakit. Ya baik rumah sakit yang dimiliki oleh universitas maupun rumah sakit yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan maupun daerah. Jadi sekali lagi kami secara terus-menerus gitu ya mengingatkan mengenai perjalanan dari pendidikan kedokteran ini secara konsisten dan kami pun juga melakukan komunikasi yang intens terhadap suprasistem kami dalam ini Kementerian Pendidikan Tinggi dan itu yang tadi saya bilang kadang-kadang di dalam perjalanannya itu harapan tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Mestinya kan kalau kita memang melihat ini ada satu kolaborasi maka kita harus berdiri sama tinggi. Ya, kan duduk sama rendah mesti seperti itu. Tapi kadang-kadang yang di sebelah kanan yaitu Kementerian Kesehatan itu lebih dulu gitu mengemukakan sesuatu yang sebenarnya itu mestinya didiskusikan terlebih dahulu kepada kami gitu loh. Itu aja sih sebenarnya yang menjadi harapan kami. Tolong setiap langkah yang dilakukan termasuk tadi penutupan, mutasi dan hal-hal yang lain tolong itu dikomunikasikan dulu terhadap institusi pendidikan karena ini terkait dengan peserta didik. Dan pada akhirnya memang peserta didik kita ini kan sudah dokter. Kalau untuk SP1 itu udah dokter, lulus dokter. Ya, kalau untuk SP2 mereka udah dokter spesialis. Jadi sejatinya mereka pun memberikan pelayanan kesehatan di mana rumah sakit mereka melakukan proses pendidikan. Ini dari saya silakan mungkin dari Prof. Ya, Prof. Teddy. Baik, menambahkan apa yang sempat ditanyakan tadi, saya mengajak untuk melihat kepada hal yang mungkin nggak kebaca di luar ya. Waktu kolegium itu tidak dapat menjadi badan yang bisa menentukan bagaimana proses pendidikan berjalan, lalu ada wahana pendidikan yang ditutup gitu. Kebayang nggak pengelola pendidikan itu memberikan kesempatan kepada peserta latihnya dalam ini para calon dokter spesialis mau kemana? Padahal puluhan tahun berada di tempat yang memberikan jaminan bahwa itu adalah pendidikan yang bagus karena rumah sakit itu rumah sakit yang memenuhi standar rumah sakit pendidikan yang tinggi. Di situ tidak cuma ada pelayanan pendidikan tapi juga ada penelitian. Jadi interaksi yang nuansanya akademik itu ditutup. Lalu terbayangkan otoritas memang tidak harus apa ya over boundaries gitu. Oleh karena ada badan yang dinaungi undang-undang, which is bagus gitu ya kolegium ini, tetapi suaranya itu ditempatkan sebagaimana layaknya kualitas pendidikan dapat dijagai dengan baik.
dalam benchmarking pergaulan profesi di bidang kedokteran, perhimpunan profesi beserta bodi yang mengatur standar pendidikannya itu sebagai partner yang bagus sekali bagi pemerintah. Bahkan profesi-profesi internasional di level badan dunia bisa menjadi penasihat bagi banyak negara untuk merujuk pada keahlian spesialisasi tertentu ketika ada problem di negaranya. Kemana mereka bisa mencari benchmark? Di antaranya adalah kepada perhimpunan profesi yang memiliki standar-standar pendidikannya melalui kehadiran badan-badan semacam kolegium ini. Gitu. Demikian tambahannya. Ya, silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, karena waktu ya. Selamat siang, izin saya Nafilah dari Detikkom, Pak Prof. Ada dua pertanyaan mungkin. Yang pertama terkait framing negatif yang tadi ada di poin surat tersebut. Sebetulnya bentuknya seperti apa framing negatif dari pemerintah yang akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat dan berdampak pada keinginan untuk berobat ke negara lain begitu ya. Yang kedua terkait kolegium ini kan sebenarnya kalau di masyarakat awam agak kurang dipahami begitu. Nah, ini sebetulnya bisa dijelaskan Kak, kondisi saat ini kolegium itu apakah yang memang sudah diakui oleh pemerintah itu yang versi Kemenkes dan yang sebelumnya sama sekali sudah tidak dilibatkan, dan dampaknya seperti apa dalam jangka panjang gitu bagi pelayanan masyarakat nantinya. Yang ketiga mungkin terkait hospital base ini dari FKUI apakah ada catatan, karena mungkin kan RSCM sendiri sampai saat ini belum ada keinginan untuk membuka untuk hospital base ya. Begitu, terima kasih. Ya, saya jawab mungkin yang terakhir dulu ya. Ya, sebenarnya dalam konteks kesehatan atau kedokteran, dunia pendidikan dan pelayanan itu back to back. Ya, pendidikan yang baik akan mendukung pelayanan. Pelayanan yang baik akan mendukung pendidikan, termasuk penelitian. Oleh karena itu, semua rumah sakit terbaik di dunia itu pasti rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan. Ya, oleh karena itu, dari sisi UI kita concern betul ya bagaimana program studi existing yang sekarang sudah ada untuk program studi spesialis semua unggul dan itu terus terang membantu visi UI impactful ya, berdampak pada masyarakat, jangan sampai dirugikan. Ya, karena adanya kebijakan baru yang tidak berjalan terlalu baik. Misalkan hospital base. Ya, banyak negara yang melakukan dua sistem pendidikan ini. Banyak negara yang melakukan dua sistem pendidikan ini dan berjalan dengan sangat baik. UI tidak melarang, tidak alergi dengan hospital base, tetapi mari kita hand in hand collaboration. Negara tetangga kita Malaysia, dia menganut dua sistem, university base dan hospital base. Yang university base, jelas dia ada kelebihannya, karena ada tesis, dia dapat gelar master. Yang hospital base, dia muatan akademiknya sedikit lebih rendah, tidak ada gelar master, tidak ada tesis, tetapi ya, ujungnya kualitasnya sama. Dan di atasnya kolaborasi pendidikan dan kesehatan sangat baik. Ini yang kita harapkan, sehingga produk-produk ini benar-benar akan menjawab kebutuhan di masyarakat. Nah itu, saya kira itu poinnya kalau untuk ketiga. Mungkin masalah framing tadi ya. Jadi yang jelas misalnya kan selalu diulang-ulang masalah bullying. Itu diputar terus masalah bullying ya. Kemudian juga sedemikian rupa sehingga pendidikan dokter spesialis itu begitu menakutkan. Dan kemudian kan apalagi kita lihat netizen menambah-nambahin sehingga ya pantas kalau kualitasnya seperti itu karena mereka dididik seperti itu gitu ya. Jadi artinya para senior apa namanya menekan junior ya kan, bahkan dan itu terus digulirkan gitu loh. Jadi mestinya kan sampaikan bahwa ini kan kalau ini terus digulirkan ini akan memperburuk atau pandangan yang buruk terhadap masyarakat terhadap para dokter kita. Yang kita sedih adalah itu berita yang 3 tahun lalu itu yang diangkat, sekarang itu lagi yang diangkat. Gitu ya. Satu hal lagi misalnya juga framing bahwa pendidikan dokter spesialis itu mahal.
hanya orang-orang yang kaya saja yang bisa sekolah ke situ. Itu kan terus dibuat buat seperti itu sehingga memang ini apa namanya suatu kesalahan yang sudah berpuluh-puluh tahun terjadi gitu loh. Itu terus terang mengganggu para guru-guru ini yang jungkir balik untuk bagaimana membangun kedokteran kan nampaknya sia-sia gitu. Itu framing-framing yang seperti itu yang muncul. Belum lagi dibilang bahwa eh, yang bisa sekolah spesialis itu PPDS itu adalah kalau orang tuanya profesor misalnya begitu. Ini kebetulan kami berempat ini orang tua saya pedagang, Prof Iko juga. Saya rasa Propati nggak ada ini yang Ekonomi. profesor. Nah ekonomi dagang saya ini misalnya gitu. Ya kalau terlepas misalnya anak kita ada yang jadi dokter itu kan masa salah bapaknya polisi anak. Tapi sekali lagi itu juga kalau saya mesti hitung yang benar-benar yang artinya orang tuanya dokter itu kurang dari 10% kok. Kalau mau dibilang seperti jadi itu yang terus diputar-putar. Ya kita lihat lagi pada saat RDP kemarin di Komisi 9 itu lagi yang diputar. Jadi seperti mohon maaf kayak kaset diputar ulang. Nah itu yang saya bilang dan saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bu Arjeti mengingatkan hal tersebut. Kalau teman-teman bisa lihat bagaimana pernyataan Ibu Arjeti itu diapresiasi oleh dokter seluruh Indonesia. Gitu ya. Ini tadi yang tadi istilah frame itu yang kita harapkan bahwa setelah ini ya seruan dari ini agar terutama Kementerian Kesehatan untuk turut membantu suasana kondusif tersebut, bukan sebaliknya memperburuk kondisi yang ada gitu. Itu aja tampaknya. Cukup kali ya teman-teman sekalian. Eh? Apa itu kolegium? Oh kolegium. Masyarakat bawah. Apa Mbak? Tadi terkait kolegium kan kalau misalnya permasalahan di awam itu sebenarnya kurang paham begitu mungkin ya. Bisa dijelaskan ke pendampak dari independensi Ya. kolegium ini untuk pelayanan masyarakat nanti seperti apa? Ya, jadi sekarang begini. Jadi yang tadi disebutkan oleh Prof. Ati juga tadi ya disebutkan bahwa untuk proses pendidikan spesialis ini memang ada 3 yang terlibat. Ya, pertama Institut Pendidikan FKUI, kemudian eh, government, bisa rumah sakit, bisa universitas, dan ini kolegium. Kolegium ini yang sekumpulan para pakar. Ini kalau yang sebelumnya, yang ngumpul di kolegium itu adalah ketua program studi. Misalnya kolegium penyakit dalam itu, para ketua program studi itu duduk bersama untuk membahas kurikulum dan segala macamnya. Nah, memang undang-undang dan PP ini artinya itu sebenarnya poinnya tetap sama, bahwa kolegium itu terdiri dari para guru besar, kemudian para pakar di bidangnya gitu. Nah, ini yang kita apa namanya yang kita kritisi kolegium yang terbentuk itu tidak seperti yang kita harapkan gitu loh. Nah, itu kan mestinya ada para guru besar ada di situ, para yang terlibat segala macam. Walaupun tadi memang sebagian besar, sebagian juga ada yang guru besar terlibat, tapi tadi tidak semuanya kita bilang. Justru itu yang jadi kita itu. Justru yang bermasalah itu ada beberapa prodi-prodi besar. Seperti contoh oksigen ini mohon maaf ya Prof. Iko misalnya gitu. Ya, anak juga sempat bermasalah. Penyakit dalam mungkin oke lah, tidak terlalu. Jadi itu yang apa namanya yang memang agak susah buat masyarakat ya, karena ini kan bicara soal apa sih kolegium. Tapi intinya adalah dulu kolegium itu terdiri dari ketua-ketua kepala sekolah. Nah sekarang adanya walaupun tetap amanahnya tetap begitu sebenarnya. Cuman memang peluang untuk para kepala sekolah berkumpul itu menjadi tidak lagi seperti dulu lagi gitulah kira-kira. Sehingga wajar dong kalau kami menyaksikan nih benar nggak nih kolegium yang sekarang gitu. Tapi tentu itu yang kita kawal agar kolegium seperti yang model kolegium pada saat memang sebelum undang-undang itu ada gitu. Nah, waktu kali ya. Terima kasih sekali lagi karena waktu kepada para guru besar yang masih setia mendampingi kami ini. Mudah-mudahan tadi pernyataan-pernyataan kami ini nggak salah sebut. Kalau nggak mungkin habis ini kayak diomelin nih. Kalau aku salah ngomong tadi gitu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman media yang sampai saat ini masih ada di tengah-tengah kita. Lebih dan kurangnya, berarti ada tambahan, Prof. Tuti ada tambahan, Prof? Ya, cukup. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Teddy, Prof. Siti, Prof. Budi, Prof. Tuti, dan Prof. Ari. Dipersilakan kembali ke duduk masing-masing. Mohon maaf kepada Bapak Ibu wartawan, acara masih belum selesai. Mohon ditunggu sebentar sebelum melanjutkan pertanyaan pribadi.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Marilah kita tundukkan kepala, membacakan doa agar segala niat dan ikhtiar kita diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Mukhlis Kamli, spesialis saraf konsultan. Kepada Prof. Mukhlis kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berupaya menyampaikan apa yang dirasakan oleh guru besar FKUI, yaitu pendidikan kedokteran yang berkualitas, yang saat ini nampaknya terganggu. Ada hospital base, ada university base. Kita barangkali saya boleh ngomong dikit, Prof. Hospital base itu asalnya dulu. Ya, Coliseum ini baru tahun 78 timbulnya. Hospital base ya sebelum itu untuk menjadi seorang ahli bedah seperti saya. Kalau dulu ngikutin seorang dokter senior, ya, mengikuti seorang dokter senior akhirnya bisa motong-motong. Tapi dasar saintifik ilmiahnya kurang. Nah, itu yang diperbaiki oleh universitas. Karena ilmu itu betul-betul harus nyampe baik. Skill itu harus nyampe bagus. Harus ada sistemnya. Kemudian di samping itu ada attitude-nya. Seorang dokter yang tidak beretitude bukan jadi tukang potong nanti. Apalagi hanya hospital base. Knowledge-nya kurang. Jadi kenapa gini? Karena saya ikut dulu di Dewan Guru Besar mempermasalahkan itu. Jadi unsurnya knowledge, skill, dan attitude. Kembali ke hospital base, ya kembali zaman dulu. Ya, zaman orang-orang tua kami yang dokter menjadi dokter. Ya, itu. Jadi untuk agar apa yang disampaikan oleh guru besar ini mulus, ya, kita minta kepada Allah. Saya diminta untuk memimpin. Mari kita awali doa ini bersama bagi yang beragama Islam membaca Al-Fatihah, bagi yang beragama lain membaca doa di dalam hatinya. Mari kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami para guru besar FKUI berkumpul saat ini menyampaikan keprihatinan kami atas hal-hal yang terjadi belakangan ini, khususnya di dalam pendidikan kedokteran. Ya Allah, kami mengharapkan ya Allah, apa yang sudah dibacakan tadi oleh pimpinan guru besar, agar Engkau kabulkan ya Allah. Agar mutu pendidikan kedokteran betul-betul bernilai tinggi. Betul-betul saintifik, betul-betul skillnya baik.
tetapi tidak kurang attitude harus dipunyai. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada lain harapan kami berkumpul di sini agar pelayanan kedokteran betul-betul dapat dilakukan secara sebaik-baiknya untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan ya Allah semua pernyataan-pernyataan kami tadi. Tiada lain harapan kami, kabulkan ya Allah apa yang kami sampaikan tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, memang ada kezaliman di dalam kehidupan. Oleh karena itu, hindarkan kami dari kezaliman itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan doa dan pita kami. Rabbana atina fid dunyati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Profesor Mukhlis Kamli. Baik, demikian seluruh rangkaian acara yang telah kita ikuti bersama. Semoga agenda hari ini menjadi titik awal dari langkah-langkah strategis berikutnya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berbicara ataupun bertindak selama rangkaian acara hari ini. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan kepada Bapak Ibu wartawan jika ada pertanyaan tambahan. Oke.